Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Salakara, Bamanaku di Salakara. Katamu lawanlah agenda. You're like shit, ain't gonna be my girl. Stop jumping in my ride. Looking like your money, think better keep it on the rich man. Acting like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini kami akan berdiskusi tentang apa itu filler budaya. Saya Novi Ainun Fadilah. Saya Taufik Kamil. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi ini. Bah, apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pilar budaya asing? Filter kan maksudnya ya. Filter itu penyaring, filter itu pengisi, beda dong. Ya. Jadi kalau disebutkan bahwa Pancasila sebagai filter dari budaya asing itu maksudnya Pancasila merupakan saringan dengan ya katakanlah misalnya kan kalau kita teh itu kan tehnya teh apa yang membutuhkan saring ya kan, nah yang besar ikut masuk ke dalam air tapi ada yang berarti ini sama juga kalau kita menyaring budaya berarti pemisah antara hal-hal yang sesuai dengan kebudayaan hal-hal yang cocok dengan kebudayaan. Kita tahu bahwa budaya Indonesia itu kan karena kita merupakan suatu bangsa yang boleh dikatakan religius, karena itulah kita mendapatkan khilafah yang religius dengan berbagai macam jenis keyakinan. Tapi kalau di sini Pancasila merupakan filter dari sila pertama, berarti nilai-nilai asing yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan itu harus menjadi suatu hal yang tidak bisa diterima. Misalnya apa? Ya misalnya katakanlah budaya fisik. Ya kan kita tahu bahwa di dalam era digital ini banyak sekali film-film yang katakanlah tidak di nilai moralitas yang membanjiri bangsa Indonesia, bahkan di kalangan muda yang bisa tiap saat, tiap detik bisa dibuka melalui handphone. Dan banyak situs-situs porno yang dengan leluasa bisa kita nonton begitu saja. Hanya ketika Pancasila menjadi filter pertama, berarti kita sadar bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan nilai bangsa kita yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan menganggap bahwa prinsip itu bukan suatu budaya yang harus kita terima. Karena di sini kan dalam hal ini hubungan antara dua jenis manusia itu tentunya harus diikat dengan pernikahan, tidak bisa begitu saja langsung akan dilakukan. Kita tahu dalam film-film barat itu kan kadang-kadang orang yang baru ketemu kenal juga enggak, tapi karena tertarik si perempuan tertarik dengan si cowok mungkin karena ganteng, si cowok tertarik karena si perempuan karena cantik, itu langsung bisa mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang baru kemudian setelah itu mereka bertanya namamu siapa, itu kan konyol banget ya. Terus saya baru nanya kamu siapa ya kan, padahal di Indonesia kan nggak mungkin kayak gitu, kita harus dengan ikatan pernikahan. Jadi tidak bisa begitu saja. Itu juga dengan nilai yang lain seperti nilai kemanusiaan ya kan. Kalau dinilai dari film-film barat juga kan banyak adegan-adegan yang katakanlah tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang menjadi ya
misalnya masalah apa penyiksaan, masalah apa kekerasan ya, ataupun juga masalah perbedaan golongan manusia ya. Sehingga hal itu tentu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang menyamaratakan bahwa semua warga Indonesia itu memiliki derajat yang sama, memiliki apa kesetaraan di bidang hukum. Kemudian juga banyak juga di apa katakanlah media-media sosial itu hal-hal yang mengancam persatuan kita, karena kita tahu bahwa Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam kultur ya kan. Jadi tidak bisa uh, perbedaan-perbedaan itu kemudian menjadi konflik yang membuat Indonesia tidak belah gitu. Kita tahu misalnya di Afghanistan itu boleh dikatakan mereka memiliki suku bangsa yang sama, bahkan agama yang sama, tapi mereka kan sering-sering perang antara Taliban dengan ISIS dengan Al-Qaeda dan sebagainya di sana, sehingga menjadi suatu ajang pembunuhan gara-gara perbedaan organisasi politik. Kita tidak menginginkan itu, kita menginginkan adanya persatuan. Jadi kalau kita menghayati nilai Pancasila dengan nilai-nilainya yang 5 sila itu, kita tidak gampang menerima apa infiltrasi budaya-budaya luar untuk kemudian kita tiru tanpa kita saring ya kan. Banyak sekali hal-hal yang dalam apa tayangan-tayangan itu yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, sehingga Pancasila diharapkan bisa menjadi apa semacam filter atau saringan bahwa Indonesia adalah Indonesia dengan jati dirinya sendiri, bukan bangsa lain, tidak mudah dipengaruhi, bahkan tidak mungkin dipengaruhi kalau memang kita sendiri memiliki filtrasi yang kuat dengan nilai-nilai. Jadi kalau kita gamang, kecuali kalau kita sendiri tidak mengenal identitas diri kita sebagai bangsa yang apa berpancasila di Indonesia ini, maka mudah saja ditiru ya. Misalnya antara katakanlah sebagai contoh, bedakan antara Islam dengan Arab. Dan kita menerima Islam sebagai keyakinan kita, bahkan mayoritas orang Indonesia beragama Islam. Tapi kan kita harus bedakan nilai-nilai Islam dengan pakaian Arab. Jadi nggak mesti kita itu harus kemudian pakai jubah, pakai sorban, pakai gamis. Ya nggak mesti kayak gitu. Terus kemudian kita melakukan tarian-tarian ala Arab. Kan banyak tuh sekarang tuh di namanya pakai apa tarian-tarian Arab. Nggak mesti kayak gitu. Yang kita terima adalah dari Islamnya, bukan budaya Arabnya. Ya kan, jadi Arab bukan berarti Islam. Nah, buktinya banyak juga bangsa Arab yang sering saling bunuh. Itu di Suriah baru saja terjadi ya, di mana Presiden Bashar Assad kemudian digulingkan. Mereka sama-sama Islam loh, sama-sama bangsa Arab, tapi kemudian mereka saling bunuh, mereka saling menghancurkan sampai presidennya kemudian melarikan diri ke Rusia. Ya kita kan nggak harus kayak gitu, kita menerima Islam itu nilai Islam yang murni, bukan karena budaya. Satu, yang kedua kita juga harus tahu bahwa pada hakikatnya kalau suatu daerah itu aman, tentram, damai, rukun, itu perlu polisi nggak perlu polisi, ya kan udah ada di sananya kehidupan yang damai. Tapi kalau suatu daerah itu banyak polisi, itu berarti daerah-daerah nggak aman kan. Nah, jadi kita ibaratkan bangsa Arab itu kenapa para nabi turunnya di sana, berarti bangsa Arab itu bangsa yang nggak bisa diatur. Terus saja, jadi bangsa Arab itu berarti bangsa yang apa susah sekali diatur, yang kemudian sehingga perlu para nabi turunnya di sana. Kenapa nabi nggak turun di Indonesia, di Nusantara? Ya karena sini nggak aman, tentram, damai, ngapain begitu kan, nggak perlu lagi ada seorang nabi ya kan. Tapi kemudian nanti ketika ada dari sana Nabi Muhammad ya, kemudian kita terima sebagai ajaran yang memang sangat sempurna ya kan, yang paling bagus dan cocok dengan orang Indonesia yang asli gitu. Sementara bangsa Arab sendiri walaupun berkali-kali diturunkan lagi, tetap saja mereka seperti itu kelakuan.
ya kan, seperti saling bunuh membunuh itu kan kelakuan dari zaman dulu, dari zaman sebelum Nabi Muhammad datang udah begitu. Suku-suku saling bunuh, saling rampas, saling berperang satu sama lain. Itu berarti kelakuan mereka dari zaman sebelum Nabi datang sampai sekarang pun masih seperti itu juga. Seharusnya kan kalau misalnya bangsa Arab adalah bangsa yang benar-benar menteladani Nabi, itu negara-negara itu harusnya menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur dong, ya kan, menjadi bangsa yang benar-benar tentram sejahtera di dunia Allah. Kenapa ada perang di sana? Ibaratnya kan ego mereka lebih tinggi ketimbang agama mereka, nafsu perang mereka, nafsu serakah mereka lebih tinggi ketimbang semangat nilai-nilai keagamaan. Nah, sementara justru Islam itu diterima di Indonesia karena memang cocok apa di Indonesia, apa kita dari dulu memang sudah cocok dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam, sehingga kemudian tidak heran kemudian dalam sejarahnya berkembang terus sampai saat ini Indonesia masih memiliki 80% mayoritas orang yang beragama Islam. Kira gitu. Jadi jelas bahwa Pancasila memang harus menjadi filtrasi, jadi filter bagi masuknya budaya asing. Ya, meskipun dia berlabel agama, misalnya katakan itu tadi tuh, di Suriah, di Yaman, di Afghanistan berlabel agama, tapi kalau dia masukkan ke sini adalah perang seperti yang dibawa oleh para Habib itu, asal golok kamu, asal parang kamu, asal tombak kamu, itu sama sekali nggak cocok dengan Indonesia. Ngapain ngajak perang? Kamu kalau mau perang sono aja ke negara asal kamu. Itu jangan diajak perang, masa anak pribumi disuruh berantem kemudian yang tepuk tangan, anak baik. Kita lihat bahwa Pancasila menjadi filter dari oke, silakan. Baik, Pak. Di sini saya mau nanya, mengapa budaya sangat penting dalam pembentukan identitas suatu kelompok atau bangsa? Ya, apa sih arti budaya? Budaya itu bisa jawab. Keragaman. Apa itu budaya? Budaya itu kayak keragaman gitu Kak. Keragaman apa? Keragaman kayak contoh dari kayak adat istiadatnya kayak gitu. Terus kayak contohnya kayak tari-tari. Terus kayak apa sih pakaian adat kan bisa masuk ke budaya juga kan. Kayak gitu sih. Rumah-rumah adat kayak gitu. Apa budaya itu? Budaya itu suku, Suku. Budaya itu suku. suku, Suku bangsa suku mungkin ya. bangsa. Suku bangsa. Ya, Maksudnya rasi. ras. Budaya adalah totalitas nilai yang dianggap oleh masyarakat tertentu itu sebagai satu hal yang sangat luhur. Mm-mm. Ya kan? Sehingga kemudian masyarakat itu mempraktekkan, masyarakat itu kemudian mempertahankan kalau ada yang mengganggu, kalau ada yang mengubah, kemudian nilai-nilai itu juga diwariskan kepada keturunan berikutnya. Ya, misalnya budaya Jawa itu masyarakat Jawa pasti menganggap bahwa nilai-nilai yang ada dalam budaya mereka adalah nilai yang sangat luhur, sehingga semua mereka mempraktekkan ya kan budaya Jawa. Kemudian mereka juga akan mempertahankan dari masuknya budaya asing supaya tetap budaya Jawa. Nah, budaya Jawa itu katakan orang Suriname yang udah puluhan tahun ada di Belanda sana, tetap tuh mereka mempertahankan bahasanya, mempertahankan adatnya. Yang ada di Vietnam juga sudah ratusan tahun, tapi tetap saja mereka menggunakan budaya Jawa. Kenapa? Dianggap luhur atau dianggap tinggi, dianggap mulia. Ya. Maka kemudian selain dipraktekkan, kemudian dipertahankan, juga diwariskan dari zaman ke zaman kepada anak-anak. Nah, kemudian dalam hal ini budaya kita bangsa Indonesia yang tentu saja seperti Anda katakan berbeda-beda. Ada budaya Jawa, ada budaya Sunda, ada budaya Padang, ada budaya Batak, Makassar, dan sebagainya. Tapi kita semua bersatu dalam satu kesatuan negara yang kita sudah proklamasikan sejak 1928. Kami putra putri Indonesia mengaku bertanah air satu. Jadi tanah air meskipun Sunda, Jawa, Batak, Makassar dan sebagainya, tapi kita hanya mengakui yaitu satu tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, meskipun kita berbanyak suku bangsa, ya seperti disebutkan ada Jawa, Batak dan sebagainya, tapi kita hanya mengakui bahwa bangsa kita itu secara totalitas satu kayak Indonesia.
termasuk juga lah yang ketiga, kami Putra Putri Indonesia mengaku hanya memiliki bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Ini satu perkembangan yang harus saya sampaikan kepada Anda. Belum lama ini Malaysia justru mengganti bahasa Melayu Menjadi bahasa sebagai bahasa negara menjadi bahasa Indonesia. Jadi Malaysia itu sekarang pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Padahal sebelumnya Malaysia itu memiliki banyak bahasa. Ada bangsa Tamil, Bangladesh pakai bahasa dia sendiri. Ada orang Cina pakai bahasa dia sendiri. Ya, ada orang Arab pakai bahasa dia sendiri. Ada orang Melayu pakai bahasa sendiri. Jadi mereka justru dulu itu sepertinya bangga sebagai bangsa yang beragam-beragam seperti itu. Tapi itulah identitas Malaysia katanya. Tapi mereka akhirnya menyadari bahwa hal itu rapuh bagi persatuan. Kenapa? Nanti orang Tamil akan membentuk negara sendiri di situ, orang Cina akan membentuk negara sendiri di situ, orang Melayu akan membentuk negara sendiri. Pada akhirnya Malaysia hilang kan. Ya, itulah sebabnya kemudian mereka kompak menyatakan bahwa mengganti bahasa negara menjadi bahasa Indonesia. Hebat kan bahasa Indonesia. Ya kan? Terus kemudian juga ada demikian dengan Brunei. Brunei Darussalam juga sama dengan Malaysia, mengganti bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Jadi kita ini bahasa Indonesia udah apa namanya 3 negara yang menggunakan, dan ada 10 negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib bagi mahasiswa. Ya, bagi mahasiswa itu diwajibkan untuk pakai kurikulum, ikuti mata kuliah bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia ini sendiri sudah diakui di UNESCO. UNESCO itu sebagai suatu organisasi di bidang kebudayaan mengakui salah satu bahasa dari 10 bahasa yang dipakai di seluruh dunia dan nanti juga digunakan di UNESCO adalah bahasa Indonesia. Ya, kita lihat di sini bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah berkembang maju dan kemudian mengarah kepada seperti cita-cita kita menjadi suatu negara 4 besar. Karena kita lihat kan dari segi penduduk paling besar itu Cina, ya itu 1 miliar lebih itu penduduknya. Kemudian dengan India, India juga udah hampir 1 miliar atau mungkin udah lebih sekarang ini. Yang ketiga adalah Amerika sebagai negara dengan padat yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah Indonesia. Tapi dari segi kekayaan alam Indonesia nomor 1. Karena negara yang lain itu kadang nggak punya sumber daya alam lengkap. Kita di sini punya sumber daya alam yang lengkap, dan bahkan Indonesia sedang melangkah menjadi bahasa internasional. Ini hal yang harus kita ketahui Anda sebagai mahasiswa. Jadi kalau kita menyambut Indonesia Emas 2045, saya yakin banget. Tapi dengan catatan bahwa Anda sebagai generasi penerus yang sekarang sedang menimba ilmu, ya mau serius dalam menimba ilmu. Kalau nggak Indonesia Emas sekarang akan jadi tontonan saja bagi kalian, sementara yang menikmati itu orang luar. Kan Indonesia sedang bergerak keluar, sementara Anda begitu aja ya nggak bisa, nggak kebagian, nggak ke bawah. Ada arus perubahan yang sangat besar, sementara kita sendiri leha-leha, kita selalu menganggap santai, Belanda masih jauh, ya susah kalau begitu terus ya. Kita berarti dengan kondisi seperti itu dikaitkan dengan pertanyaan Anda apakah budaya bisa menjadi identitas, justru benar. Jadi kita harus mempertahankan Indonesia dengan berbagai corak suku bangsa, dengan berbagai macam ragam budayanya, tapi kemudian menjadi satu, bangsa satu, tanah air satu, bahasa satu. Itu yang akan menjadi corak kita di dunia internasional. Kelak ketika Indonesia berhasil bukan hanya nomor 4, tapi kalau bisa nomor 1, ya kan, kalahkan Amerika, kalahkan Cina, kalahkan India, Indonesia di nomor 1. Bisa, kenapa enggak? Wong kita kaya kok. Cuma masalahnya Indonesia ini sekarang satu, bangsa kita itu ya jujur aja masih gampang dipengaruhi orang lain, ya, ya terutama dipengaruhi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus kemudian Indonesia juga masih banyak orang-orang yang mencari keuntungan sendiri sehingga kemudian itulah makanya mahasiswa harus sadar, kemudian mengenal identitas apa, mengenal budaya Indonesia seperti apa, mengenal perkembangan Indonesia di mata internasional apa. Yang mungkin Anda luput, Anda mungkin baru tahu bahwa Malaysia sekarang pakai bahasa Indonesia, baru tahu kan? Iya. Baru tahu. Nah, iya, Anda harus mau mengikuti perkembangan, ya kan? Makanya saya telepon tadi bahwa yang untuk yang akan datang saya minta ngajak PPKN aja.
Saya yakin mahasiswa nggak tahu tuh perkembangan Indonesia di mata internasional. Kita menjadi kebanggaan kita kan. Betul. Kebanggaan kita sangat bangga. Begitu juga dengan lagu Tanah Airku Tidak Lupakan. Luar biasa itu. Di stadion-stadion internasional jadi orang pada nangis dengarnya. Apa bukan kebanggaan bagi kita tuh? Ya kan? Jadi kebanggaan di mana di pertandingan sepak bola internasional, di mana-mana orang pada dengerin lagu Tanah Air tuh karangan Ibu Sud sampai nangis. Perkembangan berikutnya lagi Anda lihat deh di YouTube itu. Sekarang anak-anak Malaysia, anak-anak Thailand, anak-anak Filipina itu pakai bahasa Indonesia semua, itu pada nggak mau pakai bahasanya sendiri. Kan Susah. lucu. Bahasa orang Jepang juga begitu. Orang Australia bahkan mewajibkan mata kuliah kurikulum bahasa Indonesia jadi wajib diambil oleh mahasiswa. Ya, di Australia, di Thailand, di berbagai belahan dunia, termasuk kita diakui sebagai bahasa internasional di Indonesia. Dari sekian ratus bahasa kita sejajar sekarang dengan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina. Ya, kita udah sejajar dengan mereka, masuk sebagai. Padahal semua negara berjuang supaya bahasanya dijadikan bahasa internasional. Indonesia yang berhasil, karena hebat itu. Ya kan, ini harus jadi kebanggaan. Makanya kemudian nanti ya, terus terang aja saya kalau semester besok ngajar PPKN, terus kemudian kamu ketemu saya lagi di awal setelah baca Al-Fatihah saya suruh nyanyi semua beneran. Dan rame-rame kita tanamkan kecintaan kepada bangsa Indonesia ini. Jangan kita malah meremehkan maksud terus kemudian memecah belah bangsa Indonesia. Kok kita sedang bergerak maju kok diganggu dengan oknum-oknum yang macam-macam ya, demi kepentingan mereka memecah belah budayanya, kemudian dipecah belah dengan senang ngata-ngatain pemimpin, membuli pemimpin, mencaci maki pemimpin. Itu bukan bangsa Indonesia, bukan itu budaya luar yang individualistik, yang seenaknya aja bisa mencaci maki orang lain. Yang bisa seperti itu ya. Kita Indonesia harus menjadikan budaya kita sendiri sebagai identitas kita di dunia internasional. Karena bangsa kita sedang bergerak menuju internasional. Silakan. Kalau dari saya bah, kan sekarang zamannya globalisasi ya bah ya. Apakah globalisasi dapat menciptakan budaya dunia yang seragam? Pada titik-titik tertentu mungkin, kalau bangsa yang bersangkutan memang menerima. Ya, tapi kalau Indonesia ada budaya global masuk ke Indonesia, tapi identitas kita tegas. Wah, kita budaya Indonesia yang begini. Ya tentu saja tidak akan tercipta suatu budaya seragam. Kenapa? Masing-masing negara pastinya akan mempertahankan budayanya sendiri. Budaya kita sedang infiltrasi ke budaya internasional dengan lebih cepat. Masa kita malah kemudian menggunakan budaya orang lain ya. Jadi dengan demikian kalau kita lihat perkembangannya mungkin saja akan ada nilai-nilai yang menjadi internasional dipakai seluruh dunia mungkin. Tapi juga ada yang dipertahankan oleh masing-masing bangsa. Justru kalau lihat pergerakan yang saya katakan tadi, kita berharap justru bangsa Indonesia nilai-nilainya dipakai seluruh dunia dalam era global, ya kan? Apa misalnya kita kan bangsa yang berbudaya dalam arti bangsa yang berketuhanan yang maha esa. Kalau kita lari ke internasional, kita berharap itu semua negara nanti akan berketuhanan, nggak ada lagi negara komunis, gitu dong harapan kita. Nggak ada lagi negara ateis, nggak ada lagi negara yang menentang Tuhan, agamis dan sebagainya, tapi semuanya adalah negara yang berketuhanan yang maha esa. Itu baru hebat tuh. Jadi bukan kita diwarnai, kita yang mewarnai, ya kan? Bukan kita dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi. Dan kita punya potensi untuk itu, bukan angan-angan kosong gitu kan. Coba kita lihat, cari ChatGPT, bukti bahwa budaya Indonesia diterima di internasional. Jadi ada nggak buktinya? Budaya kita itu diterima di dunia internasional, apa buktinya? Ya kita bukan hanya omon-omon, tapi memang melihat bukti bahwa memang budaya kita ternyata mampu mempengaruhi masyarakat internasional. Ada nggak? Mungkin dari warisan budaya dunia yang diakui UNESCO ya Pak ya. Salah satunya melalui itu, misalnya apa? Misalnya kayak batik. Ya. Tapi ingat loh, batik itu diklaim oleh Ya, Malaysia. menurut aku gimana itu Pak yang
Malaysia itu. Ini juga menjadi salah satu kekhawatiran. Jangan-jangan nanti ketika Malaysia pakai bahasa Indonesia, nanti dibilang bahasa Indonesia itu milik Malaysia. Konyol banget. Ya, bisa jadi kan seperti itu kan namanya tukang klaim. Ya kan, kayak Ponorogo, jelas Ponorogo adanya di Jawa Timur. Kok bisa-bisanya diakui bahwa udah Ponorogo itu adalah milik orang Malaysia. Dan nanti jangan-jangan mereka pakai bahasa Indonesia, lalu kemudian mengklaim bahasa Indonesia adalah milik mereka. Gimana ceritanya itu kan? Ya kan, salah satunya aja Indonesia ini berjuang supaya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Artinya bangsa Indonesia itu jangan mabuk kemana-mana, dalam arti jadi lalai dengan masalah hak cipta. Bisa jadi nanti diklaim juga Indonesia Raya, jangan-jangan nanti diklaim itu yang bikin orang Malaysia lagi. Ya kan sekarang udah diklaim oleh Habib. Ya Habib katanya yang bikin lagu Indonesia Raya. Terus kemudian apalagi itu yang kita proklamasi juga katanya karena dorongan Habib. Ini dari Yaman nih, dari Arab nih mau klaim nanti juga Malaysia mau klaim lagi ya. Berarti kita yang jaga dah. Kita yang harus menjaga jangan sampai budaya kita kemudian setelah mempengaruhi seperti yang kamu tanyakan tadi. Kita menjadi budaya global internasional yang kemudian ditiru oleh bangsa lain, tapi kemudian diakui oleh orang lain budaya mereka. Kan gak lucu banget ya kan. Nah, ini masalah hak cipta. Kenapa Indonesia kalah dalam klaim hak cipta internasional? Pasti ada sebabnya. Kenapa kok bisa Indonesia kalah? Padahal Ponorogo punya Indonesia, padahal Batik punya Indonesia, padahal Rendang punya Indonesia. Kok bisa diklaim orang lain? Kenapa? Berarti ada kelalaian dari bahasa Indonesia sendiri, bangsa Indonesia sendiri. Kenapa nggak jaga? Saya bikin lagu ya, terus kemudian udah tenar, tapi kemudian saya nggak daftar hak cipta. Rian kemudian datang dia ke direktorat hak cipta, dia bilang itu lagu saya, dia mendaftarkan. Padahal saya bikin, saya yang menciptakan, saya yang memperdengarkan. Tapi saya nggak mendaftarkan, dia mendaftarkan menjadi milik dia. Nah, ketika di sini ada suatu kesalahan fatal, berarti Indonesia itu lalai. Penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah, berarti juga kita itu tidak menjaga apa yang menjadi harta kekayaan kita, sehingga diklaim oleh orang lain. Ya gampangnya gitulah. Saya bikin lagu tapi nggak saya daftar, walaupun sudah populer, tapi tidak terdaftar. Tiba-tiba Rian masuk datang ke direktur hak cipta, kemudian dia daftarin lagu milik dia, kalah saya. Walaupun kenyataan punya saya, tapi dia yang punya jadinya kan. Nah, kayak gitu Indonesia dengan Malaysia. Jadi karena kita lemah dalam hal penegakan hukum. Terus kedua apa? Dan sistem pendaftaran yang belum optimal. Pendaftarannya bukan hanya optimal, tapi juga tidak dilakukan. Jangan-jangan Indonesia tidak pernah melakukan pendaftaran batik sebagai budaya Indonesia di UNESCO. Yang daftarin justru Malaysia, sama kan kasusnya kan. Tapi bukan orang Padang yang daftar, tapi orang Malaysia yang mendaftarkan. Jadi mereka yang megang. Ya tinggal gigit jari kita. Walaupun sebenarnya dari nenek moyang kita tahu Rendang, Rea Ponorogo dan sebagainya punya kita. Tapi hak ciptanya ada mereka. Apa ini sih konsekuensinya? Konsekuensinya berarti kan mereka lebih bergengsi sebagai pencipta kan. Ya kan walaupun itu katakan tukang klaim, tidak asli, tukang tipu, tapi mereka yang pegang jadinya kan. Termasuk juga ketika misalnya suatu lagu saya meledak misalnya, wah banyak sekali digunakan sehingga royalti. Nah begitu, jadi kalau kita lalai dalam menggunakan pendaftaran hak cipta dari karya-karya kita, budaya-budaya kita, maka negara lain yang akan menikmati hasilnya. Sementara kita hanya gigit jari, kita cuma bisa keren, itu kan punya gue, gitu kan, itu kan punya saya. Loh, secara de facto, secara hukum dia yang punya, mau apa orang yang daftar, ya kan? Nah ini jadi kesalahan-kesalahan besar ini yang tidak boleh kita abaikan. Ada lagi nggak? Respon pemerintah kan tambah. Ya jelas, semuanya harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau internasional kan nggak bisa individu. Berarti dalam hal ini memang selama ini pemerintah itu abai terhadap pendaftaran hak kita, terus kemudian tidak mengikuti dengan katakan dengan teliti, dengan responsif, dengan konsekuensi. Sehingga akhirnya apa? Ya gitu tadi orang lain yang nyerobot. Makanya saya katakan tadi kalau bahasa Indonesia dijadikan bahasa negara oleh Malaysia, oleh Brunei, dan suatu saat mereka mau klaim bahwa bahasa Indonesia itu punya gua. Indonesia yang nyerobot kan kurang ajar ya. Akhirnya kan bahasa Indonesia udah jelas-jelas kita sejak 1928 udah mengakui Indonesia. Baik, dari beberapa pembicaraan kita itu sebenarnya ya cukup singkat ya, tapi kita bisa menarik kesimpulan bahwa budaya bangsa Indonesia ini adalah suatu budaya yang tidak saja bagi bangsa Indonesia merupakan budaya yang
betul, tapi juga sudah mendapat pengakuan internasional. Tetapi itu semua harus kita pertahankan ya, tentunya dengan cara kita pertama kita mempraktekannya, kedua kita mempertahankannya, yang ketiga kita mewariskannya. Nah, barulah bangsa Indonesia itu meskipun perkembangan dunia globalisasi sudah sedemikian dahsyat apapun juga, kita tetap bangsa Indonesia yang tetap menjaga jati diri kita sendiri. Jangan sampai kita punya hak kekayaan intelektual dalam bentuk apapun diklaim oleh bangsa lain, sehingga bangsa lain yang sejahtera kita cuma nonton, kita cuma bisa menyesali, kita cuma bisa ngedumel, itu kan punya gue sambil nangis gitu kan, aduh itu kan punya gue. Ya percuma kalau udah begitu. Karena apa, yang sejahtera udah bangsa lain. So please, dari anak muda, dari Anda generasi terus, Anda sudah tahu perkembangan ini. Jadi kesimpulannya yang dapat ya, jadi kayak Pancasila itu memiliki peran yang sangat penting bagi pertahanan bagi mempertahankan jati diri bangsa, sekaligus menunjukkan bahwa modernisasi ini tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat karakter bangsa juga, serta memperkaya kontribusi kita ke globalisasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak video diskusi ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tetap berkarya dan tetap berkontribusi untuk bangsa demi Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.